Ya, bersama kita dengarkan lagu kebangsaan dari Vietnam, Tien Quan Ca, dan juga lagu kebangsaan dari Indonesia, Indonesia Raya, di Stadion Manahan yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Di mana kalau Anda lihat pemirsa, cuaca yang terlihat juga sedikit kondusif untuk laga siang menjelang sore hari ini. Susunan pemain dari Vietnam di laga sore hari ini. Ya, Vietnam bermain dengan formasi yang kurang lebih sama dengan kita, 4-4-2, di mana pemain-pemain depan yang cukup berbahaya ada Tan Binh dan ada Dong Tuk bermain. Meskipun yang paling berbahaya Nguyen Viet Long dan Hong Kong belum dimainkan, tapi dua pemain ini cukup berbahaya. 4-4-2 di mana mereka akan mengandalkan serangan cepat, tidak hanya dari sayap tapi juga dari para gelandangnya. Sudah kita lihat para pemain dari Vietnam, mereka tampil sebenarnya sangat baik tentunya ketika menghadapi Thailand, tapi memang mereka kalah dalam laga ketika menghadapi Thailand di semifinal yang berlangsung kemarin. Sementara juga bisa kita lihat pemirsa, wasit jurnal pertandingan di laga sore hari ini adalah wasit Du. Ini adalah wasit yang memimpin jalanan pertandingan ketika Vietnam kalah dari Thailand di semifinal. Wasit Du Chiang Shin. Dan sementara bagaimana kedua kapten ditunggu untuk melakukan coin toss. Wasit yang memimpin pertandingan. Ini ada pemain di lini pertahanan pemirsa. Lihat bagaimana kapten mereka yaitu Hong Kwang, dan juga ada kapten dari Indonesia Putu Panji. Ya, kedua kapten bersama melakukan coin toss. Masih ada Hong Kwang dan juga Putu Panji. Dan tidak lupa untuk berfoto terlebih dahulu pemirsa, dan juga untuk pertandingan juga ada VAR. Sementara ini Indonesia untuk laga sore hari ini. Ya, sesuai janjinya Coach Nova melakukan rotasi di sini, bermain dengan 3-4-3. Di belakang masih ada Panji sebagai komando di sana. Di tengah ada beberapa pemain baru, Rafael dan Raisa di sana. Di depan yang paling menarik adalah tampilnya Holong, Josh Holong sudah mencetak 3 sejauh ini, dan didampingi oleh Fadi juga Zahabi yang juga mencetak 3 gol. Kita tunggu ketajaman mereka di depan pada sore hari ini. Ada beberapa pemain yang dirubah tentunya untuk laga di siang menjelang sore hari ini. Ya, dari Stadion Manahan pemirsa yang berada di Surakarta, saya langsung mengajak Anda seluruh pencinta sepak bola untuk melihat bagaimana penampilan dari Indonesia U16 dalam laga terakhir mereka di ASEAN Under-16 Boys Championship 2024. Pertandingan menghadapi Vietnam, dan para pemain saat ini sudah berada di tengah lapangan. Saya juga menyapa buat Anda pemirsa yang tentunya menonton bersama dengan anak-anak Anda, bersama dengan ponakan-ponakan Anda, bersama dengan keluarga. Di hari ini kita akan menunggu bagaimana kiprah yang dimainkan tentunya oleh kedua pelatih, baik pelatih dari Vietnam yaitu adalah Tran Minh Chen, dan juga pelatih dari Indonesia Nova Haryanto untuk pertandingan pamungkas yang bisa dimainkan dalam ASEAN Under-16 Boys Championship 2024. Inilah dia kick-off babak yang pertama, di mana Vietnam menggunakan jersey merah, sementara Indonesia menggunakan jersey putih. Kanan masih dilakukan dari oleh Indonesia. Sebuah percobaan yang dilakukan tapi berhasil dipotong. Oh, kali ini Anda lihat kesempatan yang baik sekali. Sebuah gerakan yang bagus dari Fandi Ahmad, dan sekarang masuk ke dalam sebuah comeback. Oh, sayang sekali. Langsung gebrak Indonesia terhadap Vietnam di sore hari ini. Ya, gebrakan awal yang sangat baik yang mampu menggoyahkan pertahanan Vietnam meskipun hanya menghasilkan sepak pojok. Sementara Fandi Ahmad, kita lihat pemirsa akan melakukan sepak pojok. Josh Holong mencetak gol di laga semifinal. Itu Panji juga sempat mencetak gol di laga-laga yang dimainkan oleh Indonesia U16. Ya, Fandi Ahmad akan melakukan sebuah tendangan dengan kaki kirinya, memberikan bola pelan saja, kembali sebuah cutback, dan Fandi Ahmad melakukan crossing. Sayang bolanya dapat. Tendangan yang dilepaskan tadi oleh Andi. Ya, kedua tim sama-sama belum bermain dengan adu penalti. Apabila pertandingan berakhir dengan skor imbang, maka langsung diselesaikan dengan adu penalti di ASEAN Under-16 Boys Championship. Dava mendorong bola ke depan lagi, mencari Fandi Ahmad. Duel kali ini ada Evandra. Oh, Evandra memenangi duelnya. Fandi Ahmad berikan pada Josh. Gol ini ternyata pemirsa. Josh. Lagi jebol gol. Tapi menggolkan adalah Goli, bukan Josh. Lagi-lagi anak Bekasi ini bikin gol dengan gol yang indah. Lagi-lagi membuat bangga warga Cikunir Bekasi. Gol ini dengan finishing
Goli. Ya, kembali Goli ya mampu merusak kebutuhan kita dan mencetak 1 gol kerjasama dari 2 pemain asal Pendidikan Akademi Persija, Fandi Ahmad dan juga Goli di sana. Umpan yang luar biasa, suatu hal yang sangat baik dan diselesaikan dengan sangat sempurna. Dan tentu ini menjadi modal beragam di babak kedua nanti. Ya, penonton langsung bergemuruh dengan gol yang dicetak oleh Goli. Dan kiper ya, itu paling kesel kalau dimasukinnya bola kayak begitu. Ya, Ya kan, karena bola tidak terlalu keras tapi sudah sulit diantisipasi. dan dia harus melihat ketika nengok itu bola pelan tapi masuk ke gawang. Itu menyakitkan hanya tidak berdarah bagi kiper. Yang menyakitkan lagi gol ini sudah memasuki injury time ya. Karena susah membalasnya kalau udah injury time biasanya ya. Jadi ketika masuk babak kedua mulai dari posisi tertinggal. Masih Goli lagi kuasai bola. Goli menuju kepada Jos. Dari Jos. Ya, kali ini Jos coba bermain sebagai wall. Masih Jos. Dan sekarang bola dikuasai oleh Goli. Ada Fandi Ahmad. Goli. Jos. Saat ini datang bantuan dari Dava. Lagi jebol Gol pertama anak Bekasi. Gol kedua anak Balikpapan. Dua-duanya dibuat dengan cara yang indah. Kalau gol pertama melalui penyelesaian akhir yang klinikal, kali ini dengan tendangan keras yang mungkin sedikit berbau keberuntungan. Tapi apapun, gol itu cukup indah dicetak oleh Dava, anak Balikpapan yang merantau ke Solo. Sekarang bermain sebagai anak Solo. Ya, cukup sangat baik ya, tendangannya sangat akurat walaupun tadi terkesan ada. Bisa jadi juga penjaga gawang ya, karena kita punya 3 penjaga gawang dan yang banyak menit bermainnya baru 2 ya. Ya, tendangan bebas melengkung dilakukan. Disundul saya tadi oleh Matthew Baker melakukan clear sunan kepalanya. Matthew, serangan paling pemirsa. Cepat kali ini 3-2, 3-1. Ada kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia. Bolanya dipindah dulu oleh Evandra, tidak langsung dieksekusi. Sayang sekali keputusan yang kurang. Masih bisa coba diambil. Jatuh kembali kepada Daniel. Benar-benar membuat stadion Manahan yang ada di Surakarta bergemuruh dengan gol dijerat oleh Daniel. 3-0. Indonesia unggul atas Vietnam. Iya, lagi-lagi kita melihat bagaimana eksekusi yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain kita. Kali ini dengan tendangan yang lagi-lagi tidak terlalu keras, tapi mematikan dari Daniel Alfredo, memaksa penjaga gawang Vietnam mati langkah oleh shooting Daniel yang tidak terduga arahnya. Daniel dengan tenang mengelabui 2 pemain belakang sebelum kemudian melakukan tembakan mendatar yang tidak mampu diantisipasi penjaga gawang. Ketenangannya luar biasa, 3-0 untuk Indonesia. Ya, Daniel datang dari bangku cadangan. Tapi dia juga berhasil mencetak gol dan cooling break. Ya, Indonesia 3-0. Jadi ketika berbicara di sini kita berbicara soal bukan hasil ya. Kalau saya melihatnya di sini Pak Bulus dan juga Bung Beng bukan hasil tapi bagaimana pemahaman proses dan juga permainan Indonesia yang ternyata ya menurut saya ini mereka bermain lebih dewasa dibandingkan usianya 16 tahun. Bahkan menurut saya ini salah satu permainan terbaik kita dalam kejuaraan ini ya. Pemain bisa bermain lebih tenang, lebih percaya diri, dan terlihat dari bagaimana mereka mengeksekusi peluang. Seperti tidak ada beban harus menghantam bola keras.
tapi di pressing, bola didorong, dan itu artinya mereka mainnya tenang, nggak bernafsu atau nggak tegang. Ya, artinya mereka mendengarkan apa yang menjadi koreksi dari Coach Nova yang selama ini di kemarin menyampaikan bahwa pemain harus sabar, kemudian mereka bermain enjoy, menikmati, tidak terlalu agresif. Dan yang paling kita lihat mungkin bisa waktu ini ketika kita sudah 2-0 akan ada pergantian pemain yang kemudian membuat pemain-pemain yang banyak bermain waktunya seperti Putu Panji, mungkin Goli ditarik keluar untuk kesempatan bermain lain yang belum bermain cukup. Ya, Indonesia unggul dengan skor telak 3-0 saat ini atas Vietnam yang juga menjadi lawan dari Indonesia di final tahun 2022. Suatu penampilan yang baik dilakukan. Jadi kalau bicara soal bagaimana cara bermain mereka ya, itu yang sangat penting. Terutama bagaimana kita lihat pemain-pemain ini memiliki pemahaman yang lebih komplit ya. Tidak hanya dari sisi bagaimana bermain, tapi juga di dalam sistem. Dan kita lihat bahwa pemain di tim U16 ini yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi. Bebas sudah dilakukan saat ini pemirsa. Ya, pengamanan lagi-lagi dari Matthew. Well, kembali terjadi shooting. Ya, masih berhasil dilakukan dengan baik. Tenang penampilan penjaga gawang kita ya. Pemain yang baru sekali ini bermain sebagai starter ya, tapi bermain sangat tenang. Dia main sebagai pengganti di laga terakhir lawan Laos ya. Tapi kali ini main sejak awal dan sejauh ini safe, banyak penyelamatan yang dia buat. Ya, di fase grup Indonesia hanya menghasilkan 1 gol ya. Dan sekarang lagi-lagi Mirza. Diberi nama dengan nama Goli dan akhirnya benar-benar menjadi mesin gol bagi Indonesia. Goli mencetak gol yang kedua dan brace di laga sore hari ini. Iya, lagi-lagi saya harus bilang anak Bekasi ini luar biasa. Anak Bekasi dari Cikunir ini betul-betul sulit dihentikan. Dia bukan striker, dia bukan pemain nomor 9, tapi jumlah golnya paling banyak, paling tajam naluri peluru mencetak golnya. Dan di pertandingan ini dia buktikan dengan 2 gol yang semuanya dari posisi di mana dia muncul dari second line. Goli, betul-betul gol sekali. Saya pikir mau bilang Goli Ronaldo MCU tadi. Ternyata Goli sekali. Gol kelima dari Goli ya. Bagaimana yang menarik adalah bagaimana proses gol terjadi. Itu ketika dia akin-akin bergol, ketika pemain belakang mereka menunggu, dia mencoba mencuri bola di depan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pergerakan Mirza yang keluar membawa bola sebelum melakukan cutback ke dalam. Ini yang membedakan kondisi Mirza dengan Josh, di mana Juga bermain sebagai pemain pantul untuk munculnya Fabio di sektor sebelah kiri. Diambil oleh Evandra, berikan pada Daniel Alfredo. Daniel gagal tadi Daniel. Ada Matthew, Evandra, kembali Evandra, 2 pemain dilewati. Ada ruang yang kosong. Mirza. Oh, ternyata kita ada pemirsa Mirza. Luar biasa pemirsa, bagaimana Indonesia 19 bisa bounce back dari kekalahan yang terjadi, dan Mirza memberikan sebuah serangan, dan Daniel kembali mencetak gol menjadi 5-0 Indonesia unggul atas Vietnam. Ya, gol memang dicetak oleh Daniel, tapi kita harus mencatat peran yang luar biasa dari anak Ciparai ini. Anak Ciparai Kabupaten Bandung, Mirza, yang memberikan asis yang sangat memanjakan bagi Daniel. 2 kali Mirza berperan sebagai pemberi asis yang memanjakan rekan-rekannya. Salut buat Daniel, salut juga buat Mirza. ya, betul bagaimana kita melihat kedewasaan dari Mirza ya, melihat sudut pandang ke gawang tertutup, dia melihat bagaimana ada pemain lain yang lebih terbuka, kemudian memberikan umpan. Ini tentu patut diapresiasi. Ya, mungkin saya juga boleh memberikan sebuah pujian ketika Indonesia menang besar menghadapi tim di fase grup, mungkin menganggap bahwa lawan-lawannya belum berkelas. Tapi ketika sekarang unggul 5-0 atas Vietnam, kita juga harus memberikan pujian kepada Garuda. Di kelompok usia ini kayaknya ini kemenangan terbesar karena kita raih lawan Vietnam.
Kalau selama ini kita menang pun mungkin jarak tipis. Dua punnya tipis. Saya ingat. Balik lagi mencoba untuk memberikan sebuah tekanan nih pemirsa. Pindah lagi para pemain dari Vietnam di daerahnya sendiri. Ya, detik-detik terakhir pertandingan. Hari ini bukan hanya menang, tapi Indonesia U16 bermain dengan sangat baik. Mereka mempertontonkan cara bermain yang sangat baik. Mereka mempertontonkan bagaimana game plan yang sudah diracik oleh para pelatih diimplementasikan dengan baik di lapangan. Iya, mereka belajar banyak dari beberapa pertandingan yang mereka lewati. Tidak lagi membuat kesalahan-kesalahan yang berakibat merugikan bagi tim. Dan hari ini mereka juga bermain tenang. Ketika Vietnam bermain agak terlalu keras, mereka tetap tenang. Ini saya pikir hal yang positif, pelajaran dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bermain sabar sesuai dengan instruksi Coach Nova. Kemudian juga efisiensi ketika ada peluang. Terbukti hari ini mereka bisa mencetak 5 gol dari peluang yang ada, artinya ada efektivitas dalam bermain dan itu yang perlu diapresiasi. Ya, bukan hanya kemenangan besar yang didapatkan oleh Indonesia, karena sejatinya untuk usia mereka ini adalah perkembangan diri, pengembangan diri dari para pemain inilah yang paling penting. Dan sekarang mereka mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, mereka bisa bounce back dari kekalahan menyakitkan di semifinal, dan sekarang mereka berhasil bounce back dengan sempurna menurut saya karena menang besar lawan Vietnam. Dan banyak orang bilang bahwa Vietnam bisa dikalahkan, tapi mengalahkan Vietnam untuk mendengarkan ulang bagaimana euforia